Halo sahabat bonsai, lagi di channel Yana Place ya. Nah, kali ini saya berada di Klungkung tepatnya. Dan sekarang saya berada di salah satu stand di sini yang sangat terkenal ya, khususnya untuk di komunitas, karena untuk bahan-bahannya di sini sangat bagus dan juga murah-murah. Tapi saat ini saya berada di sini untuk mengecek atau mereview jenis-jenis apa saja yang ada di sini dan juga mau tanya-tanya tentang usaha beliau. Untuk itu, mari kita ikuti. Salam bonsai, sahabat bonsai semua. Harganya beli? Ya, Kata-kata mutiara dan beli kata itu. Nah, di hobi bonsai di sini ya salah sini lah. sama kayak adonik tapi lebih ke vitamin. Kesenangan kita yang kita cari. Nah, oke lah sahabat, langsung saja kita bertemu dengan pemilik stand ini. Swastiastu. Nah, ini sahabat, beliau ini adalah pemilik dari stand ini. Mari kita tanya-tanya dulu sebentar. Swastiastu, Li. Swastiastu. Bisa diperkenalkan dulu kepada sahabat di rumah, namanya dulu. Pitik Hujanan. Titik Tapi nama asli Kadek. Kadek Oka. Nah, itu sahabat, mungkin sahabat pernah lihat di salah satu postingan di Facebook Pitik Hujanan. Nah, inilah orang. Dan kali ini Bledek, saya kesini mau lihat-lihat koleksinya di sini di standnya. Ya, sambil bincang-bincang lah sedikit. Ya, Boleh, Bledek? Silakan. Yuk sahabat, kita lihat dulu koleksi-koleksinya di sini. Nah, untuk ini apa Bledek namanya? Ini Kawista. Oh, ini Kawista ya? Kawista kerikil. Daunnya lebih kecil. Tapi lebih diminati daripada Kawista batu. Oh, ada berapa jenis untuk Kawistanya Bledek? Sebenarnya ada dua jenis, batu dan kerikil. Kalau yang kerikil lebih kecil daunnya. Oh gitu. Kalau yang Kawista batu gede-gede daunnya. Terus untuk apa namanya ini karakteristiknya ini bagaimana Bledek untuk kita membuat bonsainya itu bagus atau gimana ini? Kalau Kawista prospek kedepannya bagus. Begitu. Ini juga penggeraan batang dasarnya gampang karena nggak terlalu kaku, lentur dia. Lentur Bledek. Cuma yang ini jarang didongkel, harus budidaya. Harus budidaya ini. Makanya nyari besarnya agak lama. Ini kan contoh ada udah ya baru-baru umur 6 bulan segini, 6 bulan sampai 1 tahun lah. Segini. Yang ini udah umur 1 tahun lebih. Bisa dikawat jauh lebih besar. Terus untuk ini ada pantangan Bledek atau gimana saat membentuknya itu? Karena berduri harus digundul dulu. Oh. Karena durinya tajam,
ya harus digundul dulu. Hmm. Terus kalau pemindahan kawista di sini agak rentan soalnya. Oh, gitu. Kadang-kadang mudah mati, tapi matinya itu bertahap, bisa 3 bulan setelah pemindahan baru mati. Oh, nggak langsung Nggak langsung, pelan-pelan. Makanya kalau mau mindahin, usahakan akarnya nggak ada yang kepotong. Oh. Nah, ikut semua gitu. Terus gini Dek, kenapa milih usaha bonsai itu atau bahan-bahan bonsai itu gimana ceritanya itu? Nah, ini emang hobi dari dulu. Oh, Nah, iya. saya dulu kan senang berburu, tapi bahan-bahan lokal. Itu udah dari SMP saya senang lah ngumpulin pohon. Gitu. Ya untuk koleksi pribadi, artinya rumahan. Rumahnya. Tapi seiring perkembangan banyak jenis-jenis pohon import gitu kan. Gampang dicari sekarang di Bali. Mulai saya membeli sampai akhirnya ya jualan juga untuk kebetulan juga corona membawa berkah, Oh, berkah. untuk penghobi bonsai. Terus gini Dek, untuk memulai usaha pertama ini mungkin bisa di-sharing ya. Gimana supaya bisa menjadi sebesar ini ya? Oh, kalau saya mainnya perlahan. Gitu, kan? Awalnya main ya untuk hobi sendiri, ngoleksi pohon-pohon sendiri sambil berburu. Ya beli juga, kalau nggak beli sulit nyari. Seperti kimong, kawista gitu, kalau nggak budidaya nggak beli, nggak ada di alam liar, nggak ada asalnya. Harus beli. Ya pelan-pelan, ngumpul dulu 1 pohon, 2 pohon, sambil nambah koleksi bertahap. Pada akhirnya kan terkumpul jadi banyak gitu. Terus untuk gini Dek, untuk penjualannya ini udah masuk ke daerah mana aja ini untuk? Wah, ini udah hampir mana? seluruh Bali udah pernah lah, hampir setiap daerah udah pernah ke sini. Artinya wah 1-2 itu pasti ada. Bahkan keluar saya pernah ngirim ke Medan, saya pernah ngirim. Keluar juga Dek? Pernah. Tapi itu bonsai jadi biasanya pakai JNE. Ke Jawa pernah saya ngirim gini, lohansung. Cincuannya saya beli di Medan. Kirim lagi keluar. Dikirim ke Jawa karena di habitatnya kan mah nggak ada, budidayanya di Medan. Gitu. Terus boleh saya lihat lagi koleksinya Dek? Silakan, Ma. Seadanya. Nah, untuk ini Dek, ini jenis apa ini Dek? Ini sakura mikro. Oh, yang ini sakura mikro ya? Sakura mikro berbunga, bisa juga berbuah. Untuk ini cara pembiakannya gimana nih Dek? Ini gampang, disetek bisa, dari bijinya juga bisa, tapi lebih cepat disetek karena sakura mikro agak lambat pembesarnya. Ini gabungan ini. Nah, gabungan. Awalnya gini. Awalnya gini. Ini kan batu di belakangnya. Batu. Ya, biar lebih kelihatan di alam gitu. Aslinya kecil-kecil gini, cuma disatuin gitu. Berarti mau kayak pikus tuh nyatu Dek? Mau, cuma agak lambat. Agak lambat ya. Kalau pikus kan 6 bulan udah nempel, ini lebih dari 1 tahun baru mau nempel. Ya pengalaman saya, tapi pengalaman orang lain mungkin beda-beda gitu. Terus untuk keunggulannya ini apa yang jadi daya tariknya Dek? Ini selain daunnya kecil, karakter batangnya juga kelihatan tua ya. Berbunga juga. Nah, misalkan lagi ngetren sekarang jenis-jenis berbunga. Ada bunganya, ada buahnya juga. Wih, bagus ini sahabat. Mungkin ada yang minat bisa datang ke sini ya. Untuk alamatnya Dek? Di sini. Ya, di Klungkung ya lu nanti di. Nah, nanti di Mbok bisa juga ya. tanya-tanya. Atau nanti saya taruh di deskripsi supaya teman-teman tahu. Terus ini untuk medianya perlu spesial atau gimana nih Dek? Untuk pohon ini sendiri. Sama kayak umumnya bonsai lain. Ya kita pakai media subur, media sekam bakar campur tai kambing sama kokopit. Isi tanah dikit biar mau padat ya. Tapi biar nggak terlalu padat gitu. Sama kayak bonsai lain. Biasa pasir malang atas. Nah, ini kebetulan nggak isi karena nanam lumut. Ya. Terus untuk gininya Dek, rentan nggak pohon kawis apa namanya sakura mikro terhadap gangguan hama itu? Sakura mikro nggak terlalu disenangin hama. Begitu, ulat nggak terlalu, kutu putih juga nggak terlalu.
Termasuk gampang nih, termasuk gampang perawatnya. Cuma nyari besarnya sulit, Oh, gitu. nyari besarnya lama. Tapi kalau perawatan lebih gampang dari pohon lain. Susah matinya, disetek gampang, akarnya ditanam hidup juga. Nah, itu sahabat keunggulan dari Sakura Mikro ya. Terus yang lain ini apa ya, Beda? Ini Rombusta. Romusa ini. Ini asli mana pohonnya untuk ini? Biasanya dipakai di taman, yang kecil-kecil pakai tanaman pagar. Oh, gitu ya. Tapi bisa di bonsai. Saya lihat di foto-foto Google tuh Rombusta bagus-bagus sudah. Sama gini. Cuma udah jadi. Ini masih nyoba nih. Masih Kan nyoba, belum begitu populer, tapi saya coba. Terus untuk yang ini, Beda? Ini yang tadi, ini Pawista yang tadi. Besarnya kayak inilah. Oh, ini lama nunggunya, Beda ya? Ini saya beli udah segini. Oh, udah segini ya? Udah segini. Kalau ini umur paling lebih dari 6 tahun nih. Menurut saya lebih dari 6 tahun. Apalagi di atas pot. Lama. Asli budidayaan ini saya. Oh, yang ini, Beda? Ya, ini Kausta kerikil. Ini karangnya nyusun. Oh, Awalnya beli nggak isi karang. dulunya nggak isi karang. Nggak isi karang. Ini kita susun ya biar lebih gerak dikit. Terus gini, Beda, untuk standnya sendiri ini udah berjalan berapa tahun nih, Beda? Ini kalau di tempat ini dari corona sekitar 1 tahun lah, 1 tahun. Tapi kalau saya mulai main bonsai udah lama. Udah lama, Beda? Saya awal main tuh tahun 2004. 2004. Saya budidaya lewat ground, belum beli, masih total budidaya. Tapi di belakang ya di rumah lah sambil. Oh, di rumah ada bonsai juga, Beda? Ada itu Nanti kita cek dulu sama. koleksian. Terus pernah nggak ngalamin selama kurun berapa tahun itu, ya namanya juga bisnis kan, itu, Beda? Ya, Mungkin ada yang jeblok atau gimana, itu pernah, Beda? kalau pohon ya namanya pohon, makhluk hidup juga. Ya, Saya kimeng 500 pohon pernah mati. 500 gimana? 500 pohon mati. Itu berapa duit itu, sahabat? Pokoknya itu, makanya dari itu saya sadar nggak boleh meremehkan pohon. Walaupun gampang hidupnya harus dirawat. Apalagi orang bilang kimong gampang, ditancepin aja hidup. Buktinya banyak yang mati. Harus dirawat. Semua pohon harus dirawat. Terus kehilangan juga pernah. Kemalingan pernah tahun 2008. Tahun 2008 kimong saya hilang. Di stand ini, Beda? Nggak, masih di sana saya. Oh, Seberang masih jalan di- tuh. ya. Di kebun punya saya, kebun kimang segini. Itu ada contohnya segitu. Hilang 2 pohon, tapi ketemu setelah 3 bulan ketemu di rumah orang. Di rumah orang? Ya, kita laporin kan nggak enak. Ya. Kok tahu, Beda? Gimana? Masih bentuknya. Oh, masih bentuknya ya? Waktu itu kan masih jarang orang main bonsai. Artinya Artinya paling orang nanam aja cukup. Kalau saya kan udah mainnya udah mengikuti peraturan gitu. ya. Ketemu di sana, nenek saya suruh nebusnya lumayan 300.000 2 pohon. Oh, kenapa nggak di gini, Beda? Di Kita nggak punya bukti bahwa itu pohon kita. Kayak sekarang kan udah ada foto gampang. Oh, iya. Kalau dulu nggak ada kan, nggak ada bukti bahwa ini pohon saya gitu. Artinya siapa tahu dia yang punya gitu. Jadi biar kembali aja pohonnya, kita beli. Nah, begitu, sahabat, Suka cerita suka duka dari beli pitik hujanan. Pernah kehilangan juga seperti itu. Makanya untuk sahabat di rumah, jangan pernah meremehkan suatu barang seperti itu, karena kita hobi itu harus ditekuni, bukan seperti kata beli pitik itu mengambil milik orang lain, karena membuatnya itu susah, beli ya. Wah, lama saya bikinnya. Ya. Waktu itu masih sulit nyari bahan kimeng juga. Masih sulit. Walaupun nggak seberapa harganya, tapi kita kerjakan lama. Bukan instan gitu. Terus gini, Bli, sekarang selama corona ini kan berjamur nih stand-stand yang baru, mungkin karena mengikuti zaman lah seperti itu. Terus kan banyak yang gagal nih. Tanggapan Bli Kadek sendiri itu gimana itu? Oh, kalau yang buka stand gagal tuh sebenarnya bukan gagal. Itu mungkin lebih ke bisnis dia, lebih ke total ke bisnis. Baru nggak ada yang beli, frustasi, stres. Ada orang ngekip nggak jadi di tag. Karena bukan hobi. Kalau saya beli aja dulu, kalau senang saya beli, kalau ada saya cari. Masalah laku nomor 2.
laku nggak laku tuh rezeki. Yang jelas kita hobi dulu. Kalau udah hobi, walaupun barangnya nggak laku, ada laku, tetap menikmati gitu. Jadi Kalau bikin stand murni bisnis, di kelas hobi bisnis itu rugi. Baru nggak laku pasti pusing gitu kan. Ini santai, nggak laku saya nggak apa-apa, tinggal rawat. Karena bonsai semakin lama semakin nilainya semakin tinggi. oke beli deh. Ini kan koleksinya udah banyak nih. Terus untuk ngambil bahannya itu dari mana beli deh? Kebanyakan saya langsung dari Jawa, Di Jawa ya. dari Lumajang. Tapi nggak semua sih, tergantung bahan yang kita cari. Kalau serut saya ngambil daerah Probolinggo, langsung dari pendongkel Probolinggo. Kalau kimeng kebanyakan Lumajang. Kalau kingkit dari Banten. Terus Santeng Putri Riau lah. Lohansung Medan gitu. Pokoknya masing-masing udah punya gitu. Kalau yang lokal-lokal beli di sini kayak Boni gitu, saya beli di Karangasem. Karena dongkel udah spot udah nggak tahu sekarang juga, udah habis. Udah habis beli deh. Terus kok berani beli deh? Soalnya kan ini barangnya ngambil dari luar, kita nggak tahu gimana. Terus ada tipsnya beli deh? Sekarang udah gampang, udah ada WA, media sosial. Ya kita lihat foto dulu. Foto dulu, cocokkan harga dulu. Kalau udah cocok, kita kira bisa olah atau jual, ya kita ambil. Artinya beli foto dulu gitu lah. Nah, sisanya gambling. Kadang sampai sini mati gitu, udah risiko namanya kita. Ya bisnis pasti ada risiko. Terus pernah nggak beli deh kita ngambil barang nih, misalkan Arabica gitu, ambil beberapa pohon, sampai sini tahu-tahu nggak ada akar atau mati, itu pernah beli deh? Oh sering. Ada aja dengan oknum ya, saya bilang oknum. Ya. Pendongkel itu kadang-kadang stokan yang udah lama itu dikasih. Kita belinya kan banyak. Ya. Kadang-kadang nyampur, cuma diganti kampilnya kelihatan baru, ujungnya dipotong, kelihatan masih agak fresh. Ya. Padahal kayunya udah stok lama. Kadang-kadang pas saya jual udah naik motor, saya lihat, oh ini udah kering ternyata gitu. Padahal baru 2 hari yang lalu datang. Berarti kan memang stokan kita dikasih. Ya. Memang belum tumbuh dari sana. Karena kebanyakan kita beli Arabica memang belum tumbuh. Karena kalau beli yang tumbuh itu pas bawa kapasitas banyak, patah rantingnya. Kalau beli yang belum tumbuh kan ditumpuk, Ya. nggak masalah. Nah, nanti biasanya cepat tumbuh. Itu banyak saya punya Arabica mati itu udah memang dari sananya udah kering gitu. Itu resiko, tapi ya komplain juga enggak gitu. Ya biarin aja gitu. Ya inilah sahabat, beli pitik hujanan, orangnya sangat ya sosial lah, jiwanya nggak pernah neko-neko pada nasabahnya. Terus apalagi nih beda? Ini jenis apa nih beda? Kalau ini sentigi mawar. Sendigi mawar ini. Sendigi mawar. Katanya sih mawar super. Kalau sendigi saya agak awam. Kurang tahu variannya. Soalnya di sini agak sulit ngidupin sendigi. Hidup sih hidup tapi nggak optimal. Selain cuacanya agak dingin, udara di sini juga nggak terlalu. Karena sendigi itu harus full udara, harus angin kencang. Kalau saya pelajari di YouTube, kalau gerak-gerak gini daunnya proses masaknya lebih bagus gitu ya. Makanya ini saya jual sedikit untuk ya yang dekat-dekat dari pantai ya. Ke sini biar ada buat budidaya, buat cangkokan kan bisa. Kalau main sendiri saya udah nyerah. Dulu udah banyak saya punya yang mati. Banyak saya beli udah jadi menurun mati. Ya. Nah, makanya ya ngikuti pola alam, nggak bisa sedikit nggak saya paksakan gitu. Terus yang ini sudah beli ya? Ini model apa ya dia beli ini? Ini kalau di bonsai red namanya. Gaya red. Nah, jenisnya seret. Ini ada bilang penjing. Di penjing ya, gaya-gaya alam pegunungan gitu. Penjing namanya. Penjing namanya beli. Nah, ini kebetulan cocok kita penjing kayak di hutan. Nah, ya mengikuti gerak pohon aja. Ini asli satu pohon soalnya. Ini untuk serut sendiri ada perawatan ekstranya nggak beli deh? Sebenarnya rentan ini saya nggak sempat nyemprot. Rentan kutu putih ini.
Kalau udah kena kutu ini rusak daunnya. Kayak ini udah termasuk rusak, harus disemprot pakai pestisida insektisida. Biar kalau nggak kena hama, full sinar matahari pasti bagus daunnya. Nggak perlu terlalu kayak B1 udah nggak perlu. Yang penting hama aja satu. Hamanya hilang, otomatis sehat. Yang penting media bawahnya juga ya air lah sama kokam. Cukup. Untuk ini ada tempat khusus nggak, Dek? Soalnya kan kalau di tempat saya kan udaranya agak dingin, itu bagus apa enggak untuk serut sendiri, Dek? Oh, kalau serut memang habitatnya daerah panas. Oh, serut Harus panas. harus panas ya? Ya, kalau suhunya dingin kayak sendigi dia. Daunnya nggak optimal. Nggak optimal ya? Nggak optimal. Harus daerah panas. Di sini ya daerah pertengahan. Sebenarnya agak sulit sih. Sebenarnya ya. Tapi masih bisa dia karena nggak terlalu dingin juga di sini. Tapi kalau sendigi udah pasti KO sini. Kalau ini masih termasuk bagus. Apalagi kalau full matahari. Kalau misalnya Lida, ini kan kalau Lida bilang di udara di tempat yang full sinar Panas, matahari ya. ya panas gitu. Untuk ngoptimalin daunnya biar lebat itu pakai tambahan vitamin atau emang bisa sendiri itu, Lida? Kalau vitamin boleh, silakan kita kasih Dekastar, siram pakai B1 boleh. Tapi pada umumnya kalau memang udah sering di cutting, udah sering di pruning, Ya. otomatis dia rimbun. Ya nunggu waktu lah, karena memang sifat aslinya mau rimbun. Kalau ini sering dipotong, dibersihkan yang nggak kepake, kayak yang di ketiak pohon dihabiskan, cepet dia. Digunting ya, karena setiap dipotong keluar anak cabang, kelihatan rapat ya. Terus ini kimong, Lida ya? Ya, Kalau ini kimong on rock, Lida. ya gayanya on the rock ya. Ini kira-kira umurnya udah berapa tahun ya, Lida? Wah, ini udah lama nih. Ini Udah dari awal saya bonsai udah punya ini. Tapi dulu masih kecil ya. Oh, dulunya. Saya program ya pakai koleksi. Nah, banyak yang nanya. Saya bilang udah laku. Koleksi sahabat katanya. Ya, pakai koleksi. Terus untuk kimong sendiri itu ada perawatan khususnya nggak, Lida? Soalnya kan sekarang kan lagi booming nih kimong itu. Mungkin ada sahabat atau semeton pemula ini belum tahu lah lebih dalam ini. Kalau kimeng sebenarnya gampang-gampang susah kan. Tapi kalau saya pelajari ternyata paling enak tuh pakai pasir malang, Paling campur kokopit, sama Dekastar itu aja mau dia optimal. Saya pernah nyoba pakai tanah biasa, campur tanah subur, kambing kebanyakan. Justru rantingnya itu gimana ya saya bilang, pokoknya nggak optimal dia. Terus daunnya cepat melingkar-lingkar itu kalau medianya terlalu banyak vitamin itu. Disendangin hama. Oh, gitu Tapi kalau pasir malang jarang dia dicari yang lingkar-lingkar itu. Karena pada dasarnya kimeng itu makannya cuma bukan di bawah, ada akar-akar gantung tuh keluar, penyerapan dari udara. Oh, gitu juga ya. Nggak. Yang penting jangan terlalu lemah. Pokoknya dia juga agak senang kering. Kalau terlalu lemah bakarnya busuk biasanya. Terus untuk kan ada nih saya lihat tuh kuning itu daunnya beberapa itu masalahnya apa itu, Lida? Itu memang kalau pohonnya sehat ada kuning itu kadang-kadang normal. Karena udah tua daunnya itu. Makanya biasanya kalau di foto-foto kelihatan hijau tuh dicabut-cabut yang kuning yang dulu itu. ya. Namanya pohon pasti ada pergantian. Kayak ini ada kuning karena nggak saya cabut. Itu karena faktor usia daun. Faktor usia. Kalau kita lihat di foto kebanyakan sehat itu karena pas habis di pruning tumbuh baru itu yang dipoto. Padahal dalam kenyataannya di perjalanan semua pohon pasti menguning daunnya. Peremajaan dulu ya. Ya, tapi kadang-kadang belum kuning udah di pruning. Kalau dibiarin ya pasti kuning, pasti rontok. Nanti tumbuh baru lagi. Ini kimang ya, Lida ya? Kimangnya. Ini bilang gaya apa, Lida? Ini ya bisa dibilang keskid. Keskid. Banyak soal model-model gaya, ada ikadabuki juga bisa itu kayak pohon rubuh. Kalau ondorok belum masuk, akarnya belum mencengkram, itu variasi aja. Terus ada gini apa namanya programan khusus untuk kimang sendiri itu. Tergantung kita mau bikin gaya apa gitu. Kalau bikin formal ya enaknya ya kita drone.
daground, bikin lengan besar-besar karena pembesaran ranting kimong itu juga lama. Tapi kalau mau bikin cascade itu kita bisa pakai ya ujung-ujung cangkokan tuh bisa, Oh, bisa. gabungan juga bisa. Artinya bisa diolah lah, bisa diolah. Jadi enak gitu ya. Ya.